Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi biografi Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim. Baiklah anak-anak, kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang biografi Sunan Bonang. Semangat ya belajarnya. Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Mahdum Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel, dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465. Anak-anak, di mana ya Sunan Bonang belajar ilmu agama? Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya Sunan Ampel. Raden Mahdum Ibrahim belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishaq sewaktu singgah akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Mengawali dakwahnya, Raden Mahdum Ibrahim memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur, dengan mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Brantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Gaya dakwahnya yang keras di awal dakwahnya seperti merusak arca yang dipuja penduduk, sehingga menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra, Ki Buto Lucoyadan, dan Nyai Plencing. Dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan karena masyarakat Kediri masih belum menerima Islam, hingga datang masanya Sunan Prapen tahun 1551 Masehi. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak, Raden Patah, yang mengangkatnya sebagai imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam, kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, tempat khusus untuk beribadah, dan digunakan juga oleh para pengamal tasawuf sebagai tempat khalwat atau menyendiri. Kemudian, pada usia 30 tahun, Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang.
Anak-anak, apa ya kemampuan Sunan Bonang? Kemampuan Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zamannya. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Masyarakat mengenalnya tokoh yang punya banyak kelebihan. Sementara kesaktian yang ditunjukkan Sunan Bonang sebenarnya karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sunan Bonang hidup tidak menikah atau membujang hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban sebelah barat alun-alun kota Tuban. Anak-anak, kesimpulan kita hari ini adalah Sunan Bonang nama aslinya Raden Mahdum Ibrahim. Diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya Sunan Ampel. Di awal dakwahnya, Raden Mahdum Ibrahim memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur. Gaya dakwah yang keras di awal dakwahnya, seperti merusak arca yang dipuja penduduk, menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra, Ki Buto Lucayadan, dan Nyai Plencing. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak, Raden Patah. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Sunan Bonang juga menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Sunan Bonang memiliki karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi. Dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Anak-anak, tadi kita sudah membahas biografi Sunan Bonang. Selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal. Yang pertama, sebutkan nama asli Sunan Bonang. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara Sunan Bonang mengawali dakwahnya saat memasuki wilayah pedalaman Kediri. Yang ketiga, sebutkan siapa yang mengangkat Sunan Bonang menjadi imam Masjid Demak. Yang keempat, sebutkan pada usia berapa Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban. Yang kelima, jelaskan karomah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sunan Bonang. Anak-anak, kita sudah belajar biografi Sunan Bonang, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 semester 1. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.